Ya, jadi, air kelapa hijau itu selain mengandung cairan, dia banyak mengandung mineral di situ. Nah, salah satu mineral yang terdapat di air kelapa, tidak hanya air kelapa hijau, jadi semua air kelapa, itu mengandung yang namanya kalium atau bahasa Inggrisnya potasium. Di mana kalium itu memang di dalam tubuh kita sangat dibutuhkan. Dan dikatakan dari penelitian ilmiah, kalium itu dapat membantu dalam salah satunya menurunkan tekanan darah kita. Tapi tetap saja, selain air kelapa tentu harus didukung dengan pola hidup yang sehat untuk mendukung atau membantu ke arah hipertensi tersebut. Jadi ya karena kalau air kelapa kita bisa katakan dia cairan ya. Nah, selain cairan dia juga mengandung elektrolit juga. Jadi pada waktu kita berolahraga ada elektrolit yang turun. Nah, karena air kelapa mengandung elektrolit, kaya akan elektrolit, tentu saja baik juga untuk kita konsumsi untuk kita pada waktu berolahraga. Tentu saja mineral itu yang kita biasanya ambil di situ ya, karena tubuh kita membutuhkan mineral itu sehingga ya salah satunya air kelapa kita bisa pakai sebagai sumber mineral. Kan tetapi ada yang mungkin perlu hati-hati misalnya pada orang-orang yang mempunyai gangguan fungsi ginjal di mana dia harus hati-hati dengan asupan kaliumnya. Nah, itu tolong berkonsultasi ke dokter. Makanan mana yang sebaiknya dibatasi atau dihindari dan makanan mana yang bisa dikonsumsi. Kalau suatu bahan makanan dikatakan dapat menyembuhkan, itu tentu saja perlu adanya penelitian ilmiah. Jadi biasanya dari makanan itu merupakan pendukung daripada obat-obatan yang diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Ya, jadi air kelapa karena dia bukan obat ya, dia suatu makanan pendukung. Jadi nutrisi pendukung yang kita butuhkan untuk proses dalam tubuh kita bisa berjalan dengan lancar. Selain mineral yang terdapat di air kelapa tersebut, juga ada cairan yang terdapat di situ. Jadi tentu saja dia bukan obat yang akan berfungsi untuk menyembuhkan. Apalagi di zaman sekarang banyak beredar dikatakan, oh iya pada pandemi ini untuk COVID ini disarankan minum air kelapa atau gimana. Tidak, karena tetap saja untuk menyembuhkan virus COVID itu obatnya juga kita belum jelas. Kita belum tahu. Jadi tidak bisa dikatakan air kelapa itu obat, tidak. Tapi tentu saja dengan nutrisi yang bergizi lengkap dan seimbang, jadi lengkap apa yang dikonsumsi baik dari karbohidrat, protein, lemak. Yang kita perlu perhatikan adalah asupan protein mesti cukup, itu sering yang dilupakan oleh orang-orang yang ingin menjaga daya tahan tubuh atau yang sedang menderita. Asupan proteinnya sering tidak cukup, sedangkan protein itu penting sekali untuk dikonsumsi. Kadang mereka salah pilih, mereka pilihnya mungkin lebih banyak karbohidrat atau lebih banyak gula. Hal tersebut tentu saja tidak membantu dalam mempercepat penyembuhan suatu penyakit, karena tetap kita harus membatasi asupan gula, terutama gula sederhana atau karbohidrat sederhana. Karena kalau kita mengkonsumsi gula berlebihan ditambah dengan asupan lemak jenuh yang berlebihan dari goreng-gorengan atau dari misalnya santan-santan, itu tidak membuat kita jadi lebih sehat. Bahkan mungkin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi asupan protein itu yang kita perlu perhatikan. Protein mana yang kita sebaiknya konsumsi, tentu saja yang mengandung rendah lemak
jenuh, misalnya ikan laut atau ayam, putih telur. Kalau mau protein nabati silahkan, ada kacang-kacangan, ada tahu atau tempe, tolong itu konsumsi. Kita sebaiknya memilih lemak bagus, misalnya terdapat di ikan laut atau di minyak zaitun atau di minyak canola. Itu boleh silahkan, tapi kita batasi asupan lemak jenuh, di mana asupan lemak jenuh itu memang banyak terdapat di makanan yang goreng-gorengan atau makanan mengandung tinggi santan atau daging-daging yang tinggi lemak. Itu malah yang sebaiknya kita batasi. Nah, air kelapa di sini ya boleh saja dikonsumsi untuk membantu meningkatkan membantu memenuhi, memaksimalkan kebutuhan nutrisi kita, salah satunya mineral dan cairan. Jadi kalau misalnya kita makan kelapa dengan dagingnya, itu tentu saja kandungan lemak yang terdapat di daging itu tidak kita konsumsi secara berlebihan. Tapi kalau misalnya kita jadikan santan, tentu saja yang dipakai itu akan lebih banyak dibandingkan kita mengkonsumsi langsung. Nah, kandungan santan ya mengandung lemak jenuh juga, yang tentu saja perlu kita batasi. Tidak boleh berlebihan, kita butuh lemak jenuh, tapi tidak banyak, tidak berlebihan. Dan di masa pandemi juga asupan lemak jenuh harus kita usahakan untuk kita batasi. Jangan berlebihan, kita lebih memilih asupan lemak tidak jenuh. Jadi silakan saja ibu hamil bila ingin mengkonsumsi air kelapa. Tapi tentu saja tidak karena minum air kelapa janinnya jadi kulitnya lebih mulus atau bagus. Karena tetap saja ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang sehingga janinnya tentu saja bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Jadi tidak hanya dari air kelapa tersebut. Mungkin air kelapa merupakan sumber daripada cairan dan vitamin dan mineral, tapi tidak hanya itu yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan nutrisi yang lengkap. Jadi gini, kalau kita seharian mengkonsumsi air kelapa berlebihan, tentu saja kita jadi lebih kenyang. Karena cairan yang kita konsumsi tersebut juga akan menempati tempat di lambung kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi berlebihan, mungkin asupan nutrisi yang lain yang sebenarnya kita dibutuhkan, misalnya protein tadi, itu jadi tidak bisa maksimal karena kita sudah kenyang dengan mengkonsumsi air kelapa tersebut. Tidak hanya protein yang bagus kita butuhkan, sumber vitamin dan mineral yang lain juga itu terdapat di sayur-sayuran dan buah yang lain. Jadi kalau terlalu berlebihan air kelapa, mungkin asupan nutrisi yang lain tidak bisa kita penuhi dengan maksimal, sehingga bisa saja kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan tidak bisa secara maksimal kita dapatkan karena mungkin kita sudah terlalu kenyang dengan minum air kelapa.